Nabi Khidir adalah satu-satunya orang yang pernah meminumnya. Beliau juga dipercaya untuk menjaga dari setan, jin, dan golongan manusia yang ingin memilikinya. Selain menjaga Ainul Hayat, Nabi Khidir juga adalah nabi yang banyak memberi pelajaran. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sampai belajar padanya. Siapakah Nabi Khidir? Nama asli Nabi Khidir pun menuai perbedaan. Dalam Hayat Al-Hayawan Al-Kubra dijelaskan bahwa Nabi Khidir diperselisihkan, dan yang benar sebagaimana yang dinukil ahli sirah dan berdasarkan hadis Nabi SAW sebagaimana yang dinukil oleh Al-Bagawi dan yang lainnya, bahwa nama beliau adalah Balyan dan ayahnya bernama Malkan, termasuk Bani Israel dan keturunan kerajaan. Beliau lari dari kerajaan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah. Sebenarnya Khidir adalah nama julukan Ibnu Asgir dan para sahabatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gelar Khidir karena perubahan warna pada tempat yang digunakannya saat sholat. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanda putih. Tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. Mata air keabadian. Ainul Hayat, atau dikenal juga dengan Fountain of Youth, menjadi hal yang paling dicari. Namun hanya satu yang pernah menikmati airnya, ialah pengawal Raja Zulkarnain bernama Khidir. Khidir adalah seorang nabi. Beliau berhasil minum dan mandi dengan air tersebut. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat adalah air keabadian. Air tersebut bisa memperpanjang hidup manusia. Siapapun yang meminumnya, walaupun hanya seteguk, ia akan abadi. Dia akan meninggal jika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Nabi Khidir menemukan Ainul Hayat. Kisah pencarian Ainul Hayat hingga Nabi Khidir meminumnya diriwayatkan oleh As-Salabi dari Imam Ali. Raja Zulkarnain adalah raja yang disegani orang. Raja Zulkarnain juga pernah mencari keberadaan Ainul Hayat. Kepada malaikat Rifail, Raja Zulkarnain menyampaikan keinginannya untuk abadi. Raja Zulkarnain ingin dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. Beliau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya. Malaikat Rifail pun menceritakan bahwa terdapat air yang bisa membuatnya abadi. Air itu bernama Ainul Hayat, yang berarti sumber air hidup. Setelah mendengar itu, Raja Zulkarnain pun mengumpulkan pasukan terbaiknya untuk mencari keberadaan air itu. Raja Zulkarnain juga mengumpulkan para alim ulama. Salah seorang ulama berkata, sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiatnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Tuhan meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap. Selama 12 tahun perjalanan, raja dan rombongan mencari Ainul Hayat. Mereka akhirnya menemukan tempat matahari terbit. Tempat Ainul Hayat digambarkan sebuah tempat gelap. Gelapnya bukan karena malam, tapi gelap karena ada pancaran seperti asap. Nabi Khidir saat itu adalah Perdana Menteri Kerajaan. Wahab bin Munabbah menceritakan bahwa Nabi Khidir adalah anak dari bibi Raja Zulkarnain. Raja dan Nabi Khidir ditemani beberapa pasukannya masuk ke area gelap itu. Pasukan lainnya menunggu di luar. Saat memasuki area gelap itu, Nabi Khidir tiba-tiba mendengar bisikan. Bisikan itu berkata, wahai Khidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang. Nabi Khidir pun mengikuti petunjuk bisikan itu. Hingga akhirnya beliau menemukan air tersebut. Nabi Khidir turun dari kudanya. Ia melepas pakaiannya dan mandi di sana. Beliau juga meminum air itu. Rasanya lebih manis dari madu. Setelah minum dan mandi, beliau kembali menemui raja. Akhirnya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Ainul Hayat dari golongan setan, jin, manusia. Beberapa ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat terletak di segitiga Bermuda. Pencarian Ainul Hayat dari berbagai kerajaan. Tak hanya Raja Zulkarnain yang pernah mencari keberadaan Ainul Hayat, Raja Ferdinand yang merupakan Raja Spanyol juga pernah mencarinya. Dia mengutus Ponce de Leon. Namun hingga akhir hayatnya,
Ponce de Leon tak bisa menemukan sumber air tersebut. Ponce de Leon terkena panah dari suku Indian. Ia pun meninggal dunia. Dari Babilonia, seorang raja bernama Gilgamesh juga pernah mencari sesuatu yang bisa membuat abadi. Cerita paling terkenal dalam Epic of Gilgamesh adalah perjalanannya mencari obat untuk keabadian. Ia bertemu dengan binatang buas dan rintangan lainnya. Raja tersebut gagal menemukan mata air keabadian. Namun dari perjalanannya itu, ia menemukan pelajaran. Wataknya yang solim berubah menjadi bijak. Dari China, terdapat Kaisar Qin Shi yang juga mencari mata air keabadian. Hal ini berdasarkan naskah kuno yang berusia kurang lebih 2000 tahun. Naskah tersebut ditemukan di sumur tua di Provinsi Hunan pada tahun 2012. Dalam naskah tersebut, Kaisar Qin Shi pernah memerintahkan untuk mencari mata air keabadian, namun pencarian itu gagal. Kaisar pun meninggal pada usia 49 tahun. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai Ainul Hayat. Nabi Khidir adalah satu-satunya orang yang pernah meminumnya. Beliau juga dipercaya untuk menjaga dari setan, jin, dan golongan manusia yang ingin memilikinya. Selain menjaga Ainul Hayat, Nabi Khidir juga adalah nabi yang banyak memberi pelajaran. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sampai belajar padanya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Wallahu a'lam bishawab.